Jadi untuk respon awal, tapera ini sebenarnya kebutuhan siapa? Untuk siapa? Siapa yang dapat? Saya tidak ingin berandai-andai. Ini merupakan sebuah bom waktu yang jadi pertanyaan serius. Kapan ini dimusyawarahkan? Kapan ini dibicarakan? Kita nggak dengar-dengar ada angin. Ini Anda ini jadi raja, apa Anda masih jadi presiden yang memiliki kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Rasanya buat seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, mari kita katakan usulan-usulan yang bersifat kebijakan yang resisten dan bisa menimbulkan banyak hal sebaiknya tidak dikeluarkan oleh Jokowi yang sudah akan menjadi pensiunan ya. Udah biar Anda ini husnul khotimah walaupun belum tentu. Tapi intinya saya nyatakan buat masyarakat, lakukan perlawanan secara konstitusi, lakukan pembangkangan sosial yang dikenal dalam negara-negara yang memang punya hak dan kewajiban. Ini keterlaluan dan ini merupakan pemerasan dan premanisme atas nama kepemimpinan kenegaraan. Dan saya pikir harus ditolak, bukan sekedar hanya menolak pribadi. DPR bersuaralah, ya mumpung nanti sebentar lagi dilantik yang baru. Walau alam saya nggak punya harapan secara umum, dan yang lain-lain buat para tokoh masyarakat, para media, para orang-orang yang menguasai bagaimana tata kelola bernegara. Apakah ini bagian daripada alat untuk melakukan pemiskinan kolektif sehingga negara ini mudah diatur menjadi negara yang berhaluan komunis, yang berhaluan proletariat, yang akhirnya akan membuat kita mundur sekian ratus tahun sebagaimana yang pernah dialami oleh negara-negara yang ada di Eropa Timur. Yang kita tanya sebenarnya si Jokowi ini menggunakan pola bernegara gaya apa? Dia betul-betul nggak punya empati sekali dengan kesusahan rakyatnya. Kalau diakumulasikan kayak apa Bung Kameramen? BBM misalnya mereka akan hilangkan pertelet walaupun beberapa tempat masih ada, tapi secara umum sudah mulai ditayangkan yang ada cuma merek baru yang harganya lebih mahal. Yang kedua, pajak dari 10% naik 11%, sekarang sudah 12%. Dan bisa dipahami kenapa Bu Sri Mulyani Indrawati lebih memilih lempar anduk, lebih memilih lepas tangan untuk dia tidak mau lagi andaikan ada penawaran seperti itu untuk peran-peran di kementerian, di kabinet itu. Saya pikir kalau sampai ketua MPR saja dengan bahasa diplomatis politisnya itu adalah untuk mengkaji ulang, udah mending Anda terang-terangan kita tolak. Ya Jokowi, Anda tidak akan hidup selamanya. Saya pesankan buat para pemirsa, Jokowi ini lebih kejam dari rezim-rezim yang pernah kita duga kejam. Jadi dia memang sudah kehilangan kontrol terhadap segala macam kebijakannya. Maka saya menganjurkan buat seluruh masyarakat Indonesia, satu, lakukan inventarisir kelakuan dan kejahatan politik Jokowi selama ini, dari berbohong, dari menangkapi para ustadz-ustadz, karena saya punya pengalaman menurut sumber yang terpercaya bahwa dia memerintahkan agar saya dihukum dengan jumlah vonis yang jauh sekali daripada yang kepatutan. Yang berikutnya, dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar sistem tata negara. Dia betul-betul menghancurkan semua mekanisme bernegara. Yang pertama, Bung Kameramen, tidak usah didoakan Prabowo 10 tahun. Karena kalimat 10 tahun itu berupa sebuah doa ya. Saya ingin katakan Prabowo mungkin tidak dilantik. Amin. Ya, terserah Allah lah. Katakan ini bahasa saya sebagai orang yang melihat betapa anak haram konstitusi dan anak haram KPU ini menjadi persoalan. Nah, pesan saya di akhir pernyataan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong jangan melihat apa yang sedang kita alami. Siapa yang sedang menjadi budak siapa yang sedang diremot oleh siapa. Jadi obor merupakan sebuah operasi besar untuk mencaplok 70 negara kurang lebih di seluruh dunia sebagai barisan daripada pasukan Cina Raya. Ini adalah gerakan komunis raya, Cina Raya, untuk menjadikan sebuah kekhilafahan komunis. Maka saya himbau kepada seluruh masyarakat, ketika kekhilafahan Zionis berkibar tak boleh dipersoalkan, kekhilafahan komunis sedang berjalan, dan kita akan tetap menunggu lahirnya, bangkitnya
dan terbentuknya khilafah minhajun nubuwah. Ini kesejatian sistem kebahagiaan di dunia yang akan berjalan menurut ketentuan nubuwah. Sekali lagi buat para pemirsa, kita akan katakan tapera, no way, dan kita katakan Jokowi cukup sampai di sini. Bukan seperti anaknya, saya ada di sini, ngapain lo di situ tong?